Kemajuan di bidang ilmu pemerintahan yang telah dicapai Daulah Umayyah meliputi yang pertama, sistem pemerintahan. Pada saat Muawiyah berkuasa, ia melakukan perombakan besar-besaran dalam sistem ketatanegaraan. Ia mendirikan lembaga-lembaga politik dengan tujuan akan mempermudah pelaksanaan program. Adapun lembaga yang dibentuk oleh Muawiyah yaitu Al-Nizamu Siyasi yang memiliki tugas untuk mengkaji masalah jabatan khalifah. Lembaga Wijara yang bertugas menangani masalah-masalah yang muncul pada departemen. Lembaga Kitabah, Kesekretariatan Negara, dan Lembaga Hijabah, pengawal khalifah. Lembaga itu bertugas untuk menjaga keamanan diri dan keluarga khalifah dari berbagai ancaman. Yang kedua, Al-Wazir, lembaga kementerian. Seorang wazir berfungsi sebagai pendamping khalifah yang memiliki kewenangan untuk menggantikan beban dan tanggung jawab dalam tugas sehari-hari. Wazir yang pertama diangkat oleh Muawiyah bin Abu Sufyan adalah Zaid bin Abi. Ia dikenal sebagai orang yang cerdas dan memiliki keberanian. Yang ketiga, Al-Nizamu Siyasi, kelembagaan negara. Lembaga negara yang dibentuk pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan yaitu Khalifah, Ahlul Hali wa Al-Aqdi, dan Qadir Qudat. Ketiga lembaga itu mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang yang berbeda. Khalifah adalah kepala negara dan penguasa tertinggi. Ahlul Hali wa Al-Aqdi adalah para anggota dewan. Lembaga itu mempunyai tugas mencari solusi terbaik untuk memecahkan berbagai problem sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan untuk dilaporkan kepada khalifah. Khalifah berhak menerima atau sebaliknya menolak. Sedangkan Qadir Qudat memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk membantu khalifah dalam membuat keputusan hukum dalam pemerintahan. Yang keempat adalah Al-Nizamul Dari, yaitu tata usaha negara. Tujuan pembentukannya adalah untuk mengatur sistem pemerintahan negara antara pemerintahan pusat dan pemerintahan wilayah dan daerah. Lembaga ini membawahi beberapa departemen, yaitu Diwanul Kharaj, yaitu departemen perpajakan yang bertugas mengatur dan mengelola administrasi pajak tanah di daerah-daerah yang menjadi kekuasaan Daulah Umayyah. Yang kedua adalah Diwanul Rasyail, yaitu departemen kesekretariatan yang bertugas merancang surat-surat dan nota-nota kesepakatan yang dikeluarkan dari pihak khalifah kepada penguasa wilayah. Yang ketiga, Diwanul Barid, yaitu departemen pos yang bertugas menyampaikan berita dan surat-surat dari dan ke daerah-daerah kekuasaan Daulah Umayyah. Yang keempat adalah Diwanul Mustagilat, yaitu departemen pekerjaan umum yang bertugas menangani berbagai kepentingan umum. Dan yang terakhir, Diwanul Khotim, yaitu departemen kearsipan yang bertugas menyimpan berkas-berkas atau dokumen penting negara. Yang kelima adalah Al-Imarah ala Al-Buldan, pemerintahan pusat dan daerah. Pembentukan pemerintahan pusat, wilayah, dan daerah sangat diperlukan pada saat masa Daulah Umayyah. Hal itu disebabkan wilayah kekuasaan Daulah Umayyah cukup luas. Wilayah kekuasaan Daulah Umayyah dibagi menjadi 7 provinsi. Yang pertama, Provinsi Hijaz yang meliputi Madinah, Mekah, dan Taif. Adapun gubernurnya berada di Madinah. Yang kedua, Provinsi Yaman. Yang ketiga, Provinsi Irak. Yang keempat, Provinsi Al-Jazirah atau Mesopotamia. Yang kelima, Provinsi Syam. Yang keenam, Provinsi Mesir. Dan yang ketujuh, Provinsi Afrika Utara, Libya, Andalusia, Pulau Sicilia, Sardinia, dan Bailar. Untuk menjalankan sistem pemerintahan Khalifah Daulah Umayyah, pada tiap-tiap provinsi dibantu dengan seorang gubernur jenderal yang dikenal sebagai Amirul Umara yang bertanggung jawab kepada Khalifah.
Yang keenam adalah Al-Nizamul Mali, adalah lembaga keuangan. Adapun sumber keuangan negara tersebut diperoleh dari ghanimah, rampasan perang, jizyah, pajak tanah, zakat, dan usyur, pajak lainnya yang dipungut dari para pedagang atas berbagai dagangan yang mirip dengan cukai barang yang masuk pada zaman sekarang. Tujuannya adalah untuk mengatasi krisis keuangan yang banyak berkurang pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Al-Nizamul Harbi, lembaga kementerian. Strategi yang digunakan dalam Umayyah dalam ketentaraan semula hanya dua kekuatan belakang dan kekuatan depan. Dari informasi itu kemudian dikembangkan menjadi 5 syab, di antaranya Qabaul Jaisi, yaitu pasukan barisan inti berada di tengah, Al-Maimanah, yaitu barisan sayap kanan, Al-Maisarah, yaitu pasukan sayap kiri, Al-Muqaddimah, barisan depan, dan Saqaul Jaisi, barisan bagian belakang. 8. Al-Nizamul Qodi, lembaga kehakiman. Kekuasaan kehakiman pada masa itu dibagi menjadi 3, yaitu Al-Qoda, bertugas menyelesaikan perkara berhubungan dengan negara. Al-Hisbah, bertugas menyelesaikan penyimpangan kehidupan masyarakat secara umum dan soal-soal pidana yang memerlukan penetapan hukum cepat. 3. Al-Najar fi al-Madalim, yaitu mahkamah tinggi dan mahkamah banding semacam Mahkamah Agung di Indonesia. Yep.